sebelum direview oleh Code Blue, restoran Nyak Kopsa bagaimana? Aman-aman aja. Rame. Mau Banget. Rame, mau weekend kayak mau hari biasa rame. Katanya itu restoran legend ya? Mereka pada pengen ketemu Nyak Kopsa. Oke, Pengen rame. dihibur, rame. Berarti omsetnya bagus banget? Omsetnya bagus. Penghasilannya oke banget? Bagus banget. Nggak ada masalah apapun? Nggak ada masalah. Hujatan nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Oke, datang nih seorang reviewer makanan nih. Waktu dia nge-review, apa yang terjadi? Sejujurnya apa yang terjadi? Hancur. Nama baik gue hancur. Gue benci sama diri gue sendiri. Gue benci sama adik-adik gue benci sama saudara-saudara gue. Kenapa lo nggak memperbaiki semua yang gue udah bilang? Perbaiki masakan, perbaiki kebersihan. Sekarang lo udah hancur semuanya. Nama gue udah jelek semua di mana-mana. Gue bilang. Oh, Nyak Kopsa tahu bahwa itu tuh ada masalah dalam perusahaan, masih ada masalah, sudah dikasih tahu, tapi mungkin ada yang belum dijalankan. Dari kebersihan aja. Gue tuh paling benci sama yang kotor. Di rumah pun atau di warung pun. Gue lewer orangnya. Tapi buat kebaikan dia. Kan kadang-kadang gue tinggal syuting, gue tinggal acara ngelenong. Kadang ada yang DM gue nih. Mbak, tadi piringnya kotor. Itu gue ngomong ke adik-adik gue. Piringnya kotor, bersihin. Gitu. Ya namanya manusia. Siapa sih nggak punya salah di dunia ini? Oke. Itu kan. Terjadi. Ribut dunia maya. Banyak yang ngata-ngatain. Aslinya kalau di dalam usaha sendiri, dalam warungnya sendiri, hancur nggak? Hancur. Seefek itu? Seefek itu. Gue 2 bulan, gue nggak punya tabungan. Hah? Hampir 1 tahun gue nggak punya tabungan. Gue pinjam ke bank. Gue punya utang sama bank. Karena gue pengen memperbaiki usaha gue. Gue pinjam 250 juta. Sekarang gue masih punya utang. Wah, aku merindingnya. Karena gue kepengen warung gue baik, cakep. Kemarin di saat rame, usaha gue simpen duit buat anak gue sekolah, kuliah. Pendidikan anak gue sekolah, anak gue kuliah, anak gue nyantren. Gue beliin aset rumah gue. Rumah gue beli 480 juta di pinggir jalan. Karena gue pengen punya parkiran mobil. Gue beli rumah itu, akhirnya tabungan gue habis. Di saat gue beli rumah, datang masuk vlogger. Hancurin usaha gue gak punya tabungan sama sekali, gue gak punya apa-apa. Gue bingung mau memperbaiki warung gue pakai duit siapa. Banyak yang masuk katanya mau memperbaiki warung gue. Ada orang yang masuk pengen ngebagusin warungnya, ternyata nol. Dia cuma ngomong doang. Oh, ada yang cuma... Ada. Datang ke rumah gue satu keluarga. Sampai dia bikin konten sedikit, tapi ternyata nihil. Akhirnya gue bikin sendiri. Artis? Bukan. Orang. Oke. Mungkin orang ngelihat sekarang. Ngomong tapi di depan kamera. Ngomong di depan kamera, tuh si Pandu tahu. Ada ponakan gue. Di warung dia datang. Pas lagi viral-viralnya itu ya? Viralnya ternyata bohong. Asbes mengbolong aja dia nggak bisa beliin. Tapi gue nggak mengharapkan. Di situ gue belajar banyak dari manusia. Setiap manusia yang datang ke tempat gue nggak tahu itu manusia bener apa manusia kagak. Tetap gue smile. Tetap gue tersenyum, tetap gue punya mood baik. Karena manusia, gue manusia, dia manusia. Okay. Tapi habis itu sepi langsung? Sepi, habis. Gue punya utang banyak. 250 juta. Gue cicil sedikit-sedikit, gue minjem duit ke bank. Sekarang gue masih punya utang. Sering nunggak. Sekarang gue gak punya tabungan.